semuanya, kami dari kelompok 3 yang merupakan saya Radika Al-Farizi, Saya Faris Al-Farizi. Saya Sabitullah Jadwal, saya Nur Amalia, saya Michael India. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Tantangan Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Global. Di era modernisasi, Pancasila menghadapi tantangan internal dan tantangan eksternal. Tantangan internal yaitu muncul gerakan separatisme yang menimbulkan disintegrasi bangsa dan mengancam keberlanjutan Pancasila jika tidak ditangani dengan tegas. Kemudian untuk mengatasinya, membutuhkan partisipasi dan komitmen antara semua pihak, seperti masyarakat, pemerintah, hingga stakeholder, dalam menerapkan dan mengamalkan nilai Pancasila di tengah dinamika global. Selain itu, perkembangan teknologi juga memberikan tantangan. Contohnya, yang pertama yaitu menurut data We Are Social pada tahun 2019, mencatat sebanyak 150 juta pengguna media sosial di Indonesia, 56%-nya dari populasi. Dan contoh yang kedua yaitu menurut data Kominfo pada tahun 2020, mencatat sebanyak 1.401 hoaks mengenai COVID-19. Akan tetapi, media sosial juga bisa digunakan sebagai hal-hal positif, seperti crowdfunding untuk membantu orang sakit ataupun membangun rumah. Sementara itu, tantangan eksternal muncul dari arus globalisasi yang mengancam budaya dan identitas nasional, karena masyarakat Indonesia semakin bergeser ke budaya asing yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Salah satu tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global yaitu masuknya budaya asing ke Indonesia. Budaya asing yang kami maksud adalah LGBT. LGBT merupakan singkatan dari lesbi, gay, bisex, dan transgender. Itu adalah perbuatan menyukai sesama jenis, dan itu sangat bertentangan dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila, terutama sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-1 membahas tentang keagamaan, dan dalam agama sangat dilarang yang namanya menyukai sesama jenis. Itu juga sangat bertentangan dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Perbuatan itu sangat tidak beradab dan sangat-sangat dilarang dalam penerapan sila kedua dan sila pertama. Di era globalisasi yang semakin kompleks, identitas nasional dan nilai-nilai bangsa menjadi isu yang sangat krusial. Di tengah-tengah arus informasi budaya global, membangun Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara berperan sangat penting dalam membangun karakteristik dan identitas bangsa. Pancasila mengajarkan kita pentingnya persatuan dalam perdamaian yang dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain dan dapat membangun solidaritas dalam menghadapi sebuah tantangan seperti perubahan iklim, pandemi, DRL, dan lain-lain. Bangsa Indonesia memiliki keragaman seperti agama, ras, suku, dan bahasa. Bangsa Indonesia memiliki karakteristik yang kuat seperti religius, keramahan, dan cinta damai. Globalisasi telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap kehidupan, nilai, dan budaya. Nilai yang sebelumnya mencakup dalam tradisi, kini mulai tergeser akibat masifnya arus informasi dan pengaruh budaya asing. Salah satu dampak nyata globalisasi adalah munculnya individualisme yang semakin menonjol di kalangan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mempertahankan relevansi Pancasila di tengah tantangan globalisasi. Namun, keberhasilan nilai-nilai Pancasila tidak hanya bergantung pada pemerintah, melainkan masyarakat juga menjadi kunci dalam menjaga relevansi ideologi ini. Misalnya, komunitas lokal atau masyarakat lokal mengadakan kegiatan dengan berbasis nilai-nilai Pancasila, seperti dengan mengadakan lomba cerita inspiratif atau mengadakan kampanye dengan mengedepankan gotong royong. Lalu, influencer atau tokoh masyarakat juga bisa menjadi agen perubahan yang menyebarluaskan nilai-nilai positif dalam Pancasila. Media digital juga bisa menjadi saluran bagi ideologi asing yang kerap menyesatkan generasi muda dengan konten
yang mengajarkan hidup konsumtif, radikalisme, dan hedonis. Lalu hal ini tentunya menjadi tantangan besar dalam menjaga relevansi Pancasila di kehidupan modern.